Pemirsa, 27 kali persidangan digelar untuk mengungkap kebenaran di balik kasus kematian Wayan Mirna Salihin Januari lalu. Puluhan saksi dan bukti dihadirkan di sidang dengan terdakwa yang juga teman Mirna Salihin, yaitu Jessica Kumala Wongso. Apakah rangkaian persidangan akan berujung keadilan bagi semua pihak? Kami akan membahasnya bersama ahli psikologi forensik Reza Indragiri dan pengamat hukum pidana Teguh Nasrullah. Selamat pagi Mas Reza, Bang Nasrullah. Sebelum kita memulai perbincangan, kita akan ada menampilkan grafis mengenai saksi-saksi yang juga sudah hadir atau memberikan keterangan atau memberikan kesaksian di pengadilan untuk Jessica atau kasus Jessica ini, di mana ada yang akan kami tampilkan. Pertama adalah saksi atau kesaksian yang memberatkan atau pernyataan saksi yang di persidangan Jessica. Itu ada pakar psikologi Salito Wirawan Sarwono. Tindakan Jessica meletakkan paper bag yang kemudian juga diulas. Lalu kemudian juga ini ahli digital forensik yang melihat gerakan tangan mencurigakan. Ini adalah salah satu pernyataan saksi yang memberatkan selama persidangan kasus Jessica Kumala Wongso ini. Dan kemudian ada saksi-saksi juga yang kemudian bisa dinyatakan ini masih memberatkan, yaitu Imade Gelgel. Lambung Mirna mengalami kerusakan parah atau korosi karena racun sianida. Beliau adalah ahli toksikologi forensik. Masih dari saksi yang memberatkan, ahli toksikologi Puslab 4 Polri Kombes Nur Samran Subandi yang menyatakan Mirna tewas karena racun sianida. Dari Natalia Widiasih Raharyanti, informasi dari Christy Louise Carter, Jessica pernah mengungkapkan dirinya bisa saja bunuh diri dan membunuh orang menggunakan pistol atau racun. Ini adalah pernyataan dari ahli psikologi. Lalu kemudian ahli psikolog klinis Antonia Ratih, jika seseorang melihat kawannya tewas akan cenderung menarik diri dari aktivitas sosial, namun Jessica menunjukkan dirinya di publik yang dinilai tidak lazim. Ini adalah saksi yang selama ini cukup memberatkan. Ya, kita langsung saja ke Mas Reza. Mas Reza, ini kan ada keyakinan hakim, ada juga fakta persidangan. Dari 27 kali sidang, 46 saksi dihadirkan. Fakta-fakta persidangan apa yang bisa kita garis bawahi selama ini? Pada akhirnya semua kembali kepada interpretasi hakim, mana yang dianggap meyakinkan atau tidak. Gitu. Saya tidak memiliki kompetensi untuk menilai semua keterangan ahli. Saya hanya bisa memberikan komentar terkait dengan keterangan dari ahli psikologi. Tapi fakta persidangan apa yang bisa digarisbawahi kalau dari sudut pandang Mas Reza? Psikologi adalah ilmu mempelajari tentang tingkah laku. Jadi yang semestinya menjadi catatan ahli psikologi adalah tentang perilaku. Demikian pula komentar saya. Bagi saya, fakta atau bukti yang paling meyakinkan yang tiada tandingannya dari perspektif psikologi adalah perilaku si terdakwa. Adakah perilaku terdakwa yang secara terang benderang memperlihatkan adegan di mana terdakwa membubuhkan sesuatu, anggaplah racun, ke dalam sebuah kopi yang kemudian diminum oleh korban dan mengakibatkan korban meninggal dunia. Sepanjang ingatan saya berjalan dan mata saya melihat, saya tidak melihat ada satu adegan pun di mana terdakwa menampilkan perilaku semacam itu. Jadi yang saya nilai adalah perilaku terdakwa ya. Saya tidak bicara gestur, karena menurut saya itu pseudoscience atau ilmu yang semu. Tapi yang terukur ilmiah adalah perilaku itu sendiri. Perilaku itu yang tidak terlihat selama persidangan. Tidak ada satupun barang bukti yang menunjukkan bahwa terdakwa bergerak, menampilkan perilaku, menampilkan aktivitas psikomotorik di mana dia memasukkan sesuatu sianida ke dalam kopi yang kemudian diminum oleh korban dan mengakibatkan korban meninggal dunia. Itu kalau dari sudut pandang psikologi forensik. Kalau dari sudut pandang hukum pidana, Bang Nasrullah, kalau di dalam pidana itu kan bukti adalah sesuatu yang sangat-sangat bukti yang kuat adalah sesuatu yang sangat-sangat wajib begitu ya. Tapi ini bukti yang kuat katanya tidak ada, tapi kemudian saksi ahli yang sama-sama kuat justru yang ada di dalam berdrama-drama persidangan. Beliau tadi tidak mengatakan bukti yang kuat tidak ada. Beliau hanya mengatakan bahwa dari sudut pandang psikologi tidak ada gerakan perilaku yang memperlihatkan itu. Bukan berarti bahwa pelaku tidak terbukti melakukan sebuah kejahatan. Karena kan maaf ya, saya mohon koreksi kalau saya keliru. Secara psikologi sudah ada sebuah asumsi misalnya begini. Kalau Anda sering pakai baju ungu, Anda punya sifat-sifat kayak begini. Baju hijau kayak begini. Tapi itu tidak selalu sinkron dengan asumsi itu. Ya. Tapi intinya apa nih? Intinya begini. Apakah kasus ini ada bukti apa tidak? Terbukti apa tidak? Saya terlalu melanggar prinsip hukum dalam sistem peradilan kalau saya jawab itu. Tetapi yang bisa saya jawab adalah
penuntut umum membuat sebuah dakwaan. Ketika dia membuat sebuah dakwaan, dia bangun konstruksi hukum. Konstruksi hukum itu kemudian didukung oleh alat bukti yang dihadirkan. Baik saksi maupun ahli dan surat. Nah, sejauh ini konstruksi hukum yang dibangun oleh penuntut umum telah terdukung secara kuat seluruhnya. Saksi-saksi atau ahli yang dihadirkan oleh penuntut umum mendukung nggak surat dakwaan selama ini? Saya melihat konstruksi hukum itu berhasil, didukung oleh saksi dan ahli. Tapi kemudian kan dari pihak pengacara melakukan dekonstruksi kan? Dalam sistem peradilan itu bahwa kedua belah pihak diberi hak memberi pembuktian, menyampaikan pembuktian yang sebaliknya. Nah, penasihat hukum juga menyampaikan itu. Nah, bagi orang awam, begitu menonton itu, ini kok jadi begitu ya hukumnya? Karena kita menghadirkan sisi yang berbeda, itu terjadi di ruang sidang hampir semua perkara. Tapi bagi orang hukum yang mengerti sistem peradilan, melihat bukti, melihat fakta-fakta, dia udah bisa menyimpulkan, tidak ragu, tidak bingung. Tapi kemudian ada pernyataan yang menyatakan begini, Bang Nasrullah, bahwa selama ini saksi ahli yang dihadirkan adalah menyatakan bahwa penyebab kematian Mirna, tapi kemudian tidak ada yang bisa membuktikan Jessica membubuhkan sesuatu entah apapun itu ke dalam kopi yang Mirna. Itu yang kemudian menjadi bukti. Karena kan masyarakat menganggap baru terbukti kalau terlihat ada saksi yang melihat pelaku itu memasukkan racun dalam sebuah makanan atau ada CCTV yang memperlihatkan itu. Itu masyarakat menafsirkan pembuktian seperti itu. Dalam hukum itu ada yang namanya saksi berantai. Selalu saya katakan saksi berantai itu misalnya begini. A jam 10 pagi melihat X masuk ke rumah. Ke rumah B. Ke rumah Y. B jam 11 pagi melihat X keluar dari rumah B membawa sebuah bungkusan. C melihat X jam 1 siang menjual sebuah televisi di rumah di pasar Kawak. D melihat X jam 5 sore traktir teman-teman makan. Pertanyaan saya, adakah satu saja saksi yang melihat secara sempurna X telah mencuri televisi Y? Tidak ada. Kecuali mungkin kalau ada CCTV begitu ya. Tapi dalam hukum itu dimungkinkan dirangkai. Dirantai kesaksian A, B, C, D menjadi sebuah rangkaian yang utuh. Nah, sehingga menyimpulkan bahwa bisa diambil kesimpulan bahwa X telah mencuri televisi milik Y. Baik. Kita ke Mas Reza sebagai psikologi forensik. Ini kesaksian berantai. Ini kemudian kalau dalam kasus pembunuhan berencana, sebetulnya ketika penyidik akan melakukan proses penyidikan dan masuk ke belum masuk ke pengadilan, apa yang harus dilakukan, apa yang harus dibuktikan secara kuat terlebih dahulu di awal? Inilah perbincangan yang membenturkan antara psikologi forensik dengan hukum. Teman-teman atau sarjana hukum mengatakan, Pak Nasrullah juga, tentang pentingnya kesaksian berantai. Kajian puluhan tahun psikologi forensik sudah sampai pada sebuah simpulan yang berbalik 180 derajat. Psikologi forensik menyimpulkan bahwa barang yang paling merusak proses pengungkapan kebenaran, barang yang paling merusak proses persidangan, tak lain tak bukan justru kesaksian. Kenapa? Karena kesaksian mata, termasuk pengakuan sekalipun, adalah proses yang mengandalkan daya ingat manusia. Daya ingat manusia mudah berbelok, terbatas begitu ya, dan juga mudah terpecah. Apalagi dalam kasus ini, saya yakin sekian banyak pekerja di kafe tersebut datang ke kantor pada hari itu dan bekerja pada jam tersebut tidak dengan tugas untuk mengamati apa yang terjadi secara khusus di meja tersebut. Baik, sedikit saja Mas Reza. Kalau kita dalam kasus dugaan pembunuhan berencana ketika sebelum masuk ke pengadilan, ini kan sempat dari kejaksaan pindah balik lagi ke polisi, kemudian ini apa yang perlu dipastikan? Dari istilahnya pembunuhan berencana ini berkelindan dalam teori psikologi yang disebut sebagai teori aksi berencana. Kalau kita bedah teori tersebut, maka titik awalnya tak lain tak bukan adalah niatan. Motif. Dalam bahasa hukum saya pikir motif setara dengan mens rea. Di samping itu baru muncul perilakunya, alias dalam bahasa hukum modusnya. Kalau dari motif, apa yang perlu dicari oleh polisi sebelum kemudian maju ke persidangan? Apa yang menyebabkan atau melatar belakangi menjadi motif, menjadi niatan bagi terdakwa untuk membunuh korban? Dalam persidangan ini kemarin tampaknya yang ingin diangkat adalah pelaku atau terdakwa memiliki problem atau personal konflik dengan korbannya.
Tapi dari pemeriksaan psikologi pun yang fokus pada mencari atau menggali motif itu tidak tampak secara spesifik bahwa terdakwa memiliki konflik personal secara langsung dengan korban. Baik, tanpa mendahului keputusan hakim, nanti saya ingin menanyakan kepada Bang Nasrullah dan juga Mas Reza, sebetulnya bagaimana, apakah Jessica ini akan dinyatakan bersalah atau justru bebas? Nanti kita akan membahasnya setelah jeda yang satu ini, dan pemirsa tetaplah bersama kami karena Selamat Pagi Indonesia.